Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini perdana di MK Disahkam 2. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Mahasiswa HKIB semester 5, hari ini kita hadir di MK Disahkam 2 yang merupakan perdana kita, perkuliahan perdana semester ganjil. Dan kita ketemu lagi ya, setelah semester lalu kita sudah bertemu di MK Hadisakam 1. Sekarang berlanjut ke Hadisakam 2. Dan sebelum saya lanjutkan, saya akan saya sampaikan dulu link absensi ya, yang tidak terlalu bertele-tele. Dan saya ingatkan untuk absensi hanya kalian bisa akses di Zoom, tidak ada di GCR. Jadi tolong bagi yang hadir hari ini, tolong tidak di-share, tidak dibagikan ke luar kelas. Hanya ada di Zoom saja ya. Dan silakan nanti akan saya bagi di chatroomnya ya, di chatroom Zoom meeting. Oke, sebentar. Kita trouble dikit nih. Sudah ya, silakan dicek, diisi. Dan jangan lupa disimpan, jangan dibagi ke yang tidak hadir. Silakan, saya beri kesempatan untuk mengisi absensi. Pada 28 mahasiswa yang hadir di Zoom meeting kali ini. Adapun mahasiswa total HKIB itu ada yang sudah daftar di GCR itu ada berapa orang? Sebagai informasi, ada 31 mahasiswa. 31 mahasiswa. Sedangkan yang masuk sekarang sudah 28. Berarti ada 3 orang yang belum hadir. 3 orang ya. Nanti akan saya cek siapa yang belum masuk. Dan yang belum dapat link, nanti laporan, Pak, saya belum dapat link. Silakan. Semua sudah ada di chat room ya, bisa dibuka dan segera diisi absensinya. Sekarang sudah tercatat ada 15 orang sudah absen dan akan menyusul sampai 28. Oke. Baik, saya lanjutkan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebenarnya hari ini saya mau ketemu langsung dengan kalian di kelas. Karena memang idealnya perkuliahan perdana itu harus saya hadiri secara langsung, harusnya, idealnya. Tapi karena berdasarkan edaran rektor bahwa untuk minggu ini perkuliahan diharapkan dilaksanakan secara daring atau secara online dengan pertimbangan apa itu
situasi dan kondisi yang belum kondusif. Ini apa ini? Siapa yang Bahren kok whiteboardnya dinyalakan Bahren? Yang dinyalakan ya. Ya enggak. Oke. Jadi karena kondisi yang kurang kondusif sehingga apa namanya perkuliahan belum bisa dilaksanakan langsung di kelas. Jadi saya terpaksa ini ya. Sebab seharusnya kuliah itu perdananya harus ada pertemuan. Satu, karena ingin mengenal lingkungan. Kedua, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan secara langsung di kelas. Itu idealnya. Tapi tidak apa-apa lah. Saya masih bisa memaklumi dan masih tetap bisa dilaksanakan walaupun secara online. Oke, baik. Selanjutnya saya akan jelaskan secara ringkas apa itu mata kuliah hadis akam 2. Jadi seperti di pertemuan semester lalu, bahwa MK hadis akam itu adalah mata kuliah yang dilaksanakan dengan konsentrasi pembahasannya adalah hadis sama. Hadis ahkam 1 dan 2 sama. Konsentrasi atau fokus pembahasannya adalah hadis sama. Yang berbeda adalah kalau di hadis ahkam 1 itu hadis yang dibahas adalah hadis-hadis hukum yang terkait dengan ibadah seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah semuanya. Dan semua prodi atau semua jurusan juga mendalami hadis hakam yang sama. Di HES sama. Hadis hakam tentang ibadah juga. Di HTN juga insya Allah sama. Jadi seluruh jurusan atau seluruh prodi di Fakultas Syariah hadis hukumnya sama, yaitu tentang ibadah. Nah, untuk hadis yang berikutnya di semester 5, hadis hakam 2, itu pembahasannya lebih spesifik. Kalau di pertemuan semester sebelumnya itu hadis hukum terkait ibadah, maka sekarang di semester 5, hadis hukumnya sudah mulai fokus kepada hadis yang materi yang terkait dengan prodi atau jurusan. Karena itu materi hadis ahkam 2 lebih banyak pada aspek jurusan, misalnya perkawinan, kemudian perceraian, hukum pernikahan, termasuk juga waris dan wakaf. Nah, itu materinya. Silakan selengkapnya mengenai apa saja hadis-hadis yang akan dibahas per pertemuan bisa kalian lihat di RPS yang sudah saya susun dan saya upload di Google Classroom atau GC. Silakan dibaca sendiri ya untuk materi-materinya. Saya hanya menjelaskan secara umum saja perihal fokus hadis di semester ganjil kali ini. Nah, berikutnya adalah tentang pembelajaran, sistem pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran kurang lebih sama ya seperti semester genap yang lalu di hadis hakam 1. Kalau di hadis hakam 1 dulu ada dua pola, pertama pola penyampaian materi dan yang kedua pendalaman materi, maka di semester ganjil kali ini atau di hadis hakam 2 polanya sama. Pertemuan pertama itu penyampaian materi dan yang kedua atau berikutnya adalah pendalaman materi. Sama persis. Cuma yang berbeda adalah pada isi atau konsep pendalaman materinya. Kalau dulu di hadis hakam 1 pendalaman materinya berbentuk apa? Penugasan seperti mencari hadis, mencari sanad, kemudian ada presentasi materi hadisnya dan lain sebagainya. Tapi untuk di semester ganjil atau di hadis hakam 2
penugasannya berbeda. Berbeda bagaimana, Pak? Nah, penugasannya adalah nanti kalian akan saya berikan tugas hafalan, ya. Hafalan. Jadi misalnya begini, pertemuan 1 seperti sekarang ya, penjelasan RPS atau penjelasan materi mata kuliah. Nanti pada pertemuan kedua kita akan masuk penjelasan materi. Hadis 1, 2, 3 tentang apa? Nah, setelah itu pada pertemuan ketiga akan ada pendalaman materi atau sesi setoran hafalan. Kenapa sesi setoran hafalan dilaksanakan di pertemuan ketiga? Karena di pertemuan kedua sudah didalami, sudah dijelaskan materinya. Nanti di pertemuan ketiga ada pendalaman materi berupa hafalan. Dan nanti di pertemuan kedua saya akan berikan berikan penjelasan bahwa untuk pertemuan ketiga besok minggu depan hadis yang dihafalkan adalah hadis nomor sekian tentang ini, riwayat ini. Karena itu kalian nanti di pertemuan kedua diingat, oh hadis yang dihafalkan hadis nomor sekian, artinya ini, maknanya ini. Nanti di pertemuan ketiga akan dihafalkan. Jadi polanya sama, penyampaian materi, dan yang kedua pendalaman materi. Dan sekarang juga sama, tapi beda di jenis pendalamannya. Kalau dulu kan tulis atau presentasi video, tapi untuk semester ganjil atau hadis akam 2, penugasannya berbentuk hafalan. Gitu ya. Jadi kalian cuma modal hafalan selama 1 minggu, dari pertemuan kedua ke pertemuan ketiga, ada waktu yang cukup itu untuk hafalan. Oh, hadis ini dihafalkan. Nanti setelah selesai di pertemuan ketiga, mulai sesi setoran hafalan. Dan Pak, kenapa kok harus hafalan, Pak? Iya, karena nanti itu kalian gunakan. Untuk apa? Untuk pada saat Anda mengikuti ujian komprehensif, nanti akan ada kompetensi khusus yang Anda harus, oleh pengujinya akan disuruh, silakan hafalkan hadis tentang perkawinan. Nah, kalian bisa menghafalkan, bisa menjelaskan kepada penguji kalian. Dan memang itu penting ya, karena salah satu kompetensi mahasiswa hukum keluarga adalah mampu menguasai dan memahami dengan baik hadis tentang perkawinan, tentang perceraian, tentang wakaf dan waris, dan seterusnya. Nah, itu kompetensi utama kalian. Gitu ya, kenapa harus ada hafalan seperti itu alasannya. Dan nanti begini, kalau misalnya hafalannya bersama dengan kegiatan perkuliahan secara online, nanti akan saya bagi. Kelompok 1, saya bagi menjadi 3 kelompok. HKIB akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Dan nanti sesi setorannya saya bagi berdasarkan kelompok. Jadi kelompok 1 dari jam sekian sampai jam sekian, 2 dari jam sekian sampai jam sekian, 3 sampai dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau kalian masuk di kelompok A1, 2 atau 3, maka ikuti batasan waktunya. Jadi kalau nanti di Zoom, saya akan pakai waiting room. Saya aktifkan waiting room, ruang tunggu. Jadi kalau masih belum gilirannya, ya tunggu, sabar, harap menunggu. Nanti kalau kelompok sebelumnya sudah selesai, baru kelompok berikutnya bisa masuk dan saya buka kesempatan untuk sesi setoran hafalan. Jadi seperti itu sistem pembelajarannya untuk hafalan melalui Zoom. Kalau nanti misalnya ada di kelas, saya masuk ke kampus, wayahnya hafalan, nanti akan saya bagi. Kelompok 1 dulu, silakan hafalkan. Langsung di depan saya, maju. Nanti yang kelompok 2 nunggu di belakang dan jangan ribut, jangan mengganggu konsentrasi. Kalau sudah selesai, gantian masuk yang berikutnya. Ya, sama seperti itu. Kalau kuliah offline. Jadi seperti itu ya sistem pembelajarannya.
Kalau ada yang mau tanyakan, saya persilakan, silakan. Mungkin ada yang mau tanya-tanya terkait materi ataupun sistem pembelajaran, silakan. Coba Dia Lestari, mana suaranya Dia Lestari? Mana Dia Lestari suaranya? Mana dia? Dia suaranya dia. Punten Pak, belum bisa absen Pak. Siapa? Belum bisa absen siapa? Fatih Pak. Kenapa Fatih? Belum dapat linknya? Mental terus Pak. Hah? Mental terus dari linknya. Oh mental. Di sini yang sudah masuk itu ada 27 orang. Udah masuk, hampir semuanya udah masuk. Tinggal Fatih nih kayaknya. Jadi yang masuk hari ini sudah 34 Iya nih Pak. orang. Ya, coba terus ya Fatih ya. Oke, silakan yang mau Yap. bertanya mengenai materi ataupun sistem pembelajaran, mangga Katuran. Mana dia suaranya Dia Lestari? Suaranya tidak ada. Mana dia ini? Atau ini Nelly Amalia, coba aktifkan suaranya. Unmute. Mana Nelly Amalia? Nelly Iya, Amalia. Pak. Sudah jelas belum penjelasan saya tadi, Nelly? Insya Allah, Pak, bisa. Ada yang mau ditanya? Jelas, sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Eh, Kak, Pak, kalau misalnya untuk kelompok itu, kapan, Pak, adanya? Maksudnya? Adanya gimana? Kan nanti kan bakal dikelompokin sama Bapak. Ya. Nah, itu pembagiannya pas hari mau ada hafalannya atau enggak, Pak? Ya, ya. Oke. Untuk kelompok akan saya berikan nanti pada awal pertemuan ketiga. Jadi misalnya pertemuan ketiga itu misalnya tanggal tanggal 15 misalnya ya 15 atau tanggal 8. Nanti tanggal 8 atau 15 itu saya sebelum kuliah dimulai akan saya bagikan kelompok satu nama siapa, dua siapa, tiga siapa. Nanti saya akan sebutkan di GCL saya kirimkan. Nanti sudah ditentukan. Oh ya saya kelompok 3 misalnya. Berarti saya nunggu jam sekian nanti masuknya. Gitu. Ya. Kalau kuliahnya online ya berarti saya masih masukkan kelompok yang belum gilirannya ke waiting room kayak tadi itu ya. Jadi gitu, Nelly. Nanti tanggal 15 atau 8. Belum sekarang, ya. Oke, jelas ya? Pak Jelas, izin Pak. bertanya Pak. Oke, siapa lagi? Coba. Maulana, Oke, Maulana. Gimana Maulana? buat setoran hadis itu apakah nanti kita setoran itu cuman hadisnya doang apa dibarengi sama terjemahnya Pak? Ya, Kasih. yang dihafalkan nanti adalah hadis matannya plus artinya saja. Ya, matannya dan artinya saja. Jadi itu. Jadi tidak perlu misalnya perlu nggak ini Pak dijelaskan maksudnya hadis ini apa? Tidak perlu. Cukup hadisnya, matannya dan artinya saja. Gitu ya. Oke, dan nanti untuk modulnya ya, untuk modul materi perkuliahan yang akan saya berikan itu baru akan saya bagikan nanti maksimal 1 jam sebelum kelas dimulai maksimal paling lambat 1 jam sebelum kelas dimulai. Jadi kalau kelas HKIB itu masuk jam 9:10, berarti saya paling lambat jam 8 sudah saya upload ya. Tolong saya dibantu sama kalian untuk diingatkan. Kalau ternyata saya jam 8 belum belum ngupload, Pak Punten, materinya belum diupload, mohon segera diupload. Nah, oke, saya bisa dibantu. Gitu ya, saling membantu lah di antara kita. Jadi seperti itu ya. Ada lagi silakan.
Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, maka saya ingatkan sekali lagi bahwa materi kita pada semester ganjil kali ini adalah hadis tentang perkawinan, perceraian, kemudian hukum perkawinan bermasalah, kemudian berhubungan dengan wali dan saksi dalam perkawinan, dan juga tentang iddah dan ihdad. Ditambah lagi dengan hadis tentang wakaf dan waris. Dan nanti hadisnya, modul itu akan saya share setidaknya 1 hari sebelum materi dimulai. Perkuliahan dimulai. Sesuai dengan jadwalnya dan matrik yang saya sudah jelaskan di TPS. Oke, saya kira itu dan tidak perlu panjang-panjang. Silakan nanti yang belum dibahas pada hari ini bisa dijelaskan sambil berjalannya waktu. Kalau ada yang bingung, silakan nanti laporan dan bertanya untuk memastikan pastiannya bagaimana. Oke, saya kira itu. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya mau cross check lagi jumlah mahasiswa yang absen dengan yang hadir hari ini. Ada 31 yang sudah absen. Coba saya konfirmasi. Bentar ya. Lambat nih laptop saya agak lambat. Atau ada yang belum absen di kelas ini? Fatih sudah bisa, Fatih? Mana Fatih tadi? Masih belum, Siapa? Siapa belum saya absen? belum Pak. Fatih sudah belum? Fatih Pak, Sudah bisa? belum bisa Pak. Ini muter terus. Terus tadi siapa? Siapa tadi yang mau ngomong tuh? Selain Fatih, siapa yang belum absen? Oke, sekarang saya tanya nih. Yang pertama nih, Farid Al-Furqon ada? Ada Farid? Mana Ada Farid? Pak, hadir. Oh iya. Hadir. Oke. Berikutnya siapa ini? Ahmad Gias. Ada Ahmad Gias? Ada? Pak, hadir. Oke. Berikutnya Zahwa Amalia. Ada Zahwa? Ada Bapak hadir. Ya, oke. Berikutnya Muhammad Akmal Zidan. Ada Akmal? Mana Akmal? Ada Akmal ya? Ya, suaranya kecil banget. Ya Pak, maaf Pak. Berikutnya Jami Ulail Abdullah. Ada Jami? Hadir, Pak. Saya ada. Oke, berikutnya Ilma Sakinah ada. Hadir Pak. Oke, ya. Berikutnya Ahmad Adam Baihaqi Bahrain. Ada Adam. Hadir. Ya, oke. Hadir, Pak. Baik. Berikutnya Fathur Rahman. Ada Fatur? Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke, ya. Berikutnya Anindya Novi Naila. Anindya, ada. Hadir. Oke, berikutnya Alvin Nur Rizki Ahmad. Ada Alvin? Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Berikutnya Muhammad Wildan Razka Rahtama. Wildan, ada Wildan? Ada Wildan? Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Hijul Muhtaram. Ada Hijul? Hadir, Pak. Hadir. Nah, oke. Berikutnya Mizania Rizkinov. Ada Mizania? Nia. Hadir, Pak. Hadir. Nah, oke, berikutnya Ahmad Mario Maulana. Mario ada? Ada Mario? Ada, Pak. Ada. Oke, ya. Berikutnya Rizky Putri Aulia ada? Ada, Pak. Hadir. Nah, oke, berikutnya Suneng ada Sunengsi.
Mana Nengsi? Ada ini ya. Nih. Oke, ya. Papa. Ya. Ada. Berikutnya. Agung Wiguna, ada Agung. Ada Pak, hadir. Nah, oke, berikutnya. Mumtaz Muhammad Hafiz. Mana Mumtaz? Hadir Pak, Ya, oke. hadir. Edi Mufrodi, ada Edi? Ada? Mana Edi? Hadir Pak, hadir. Ya. Berikutnya Rizky Amalia, ada Rizky. Ada Pak Hadir. Nah, oke, berikutnya Maulana Ramdhani, ada Maulana. Hadir Pak. Oke, berikutnya Zulkifli Hanafi, ada? Zul? Hadir Pak. Oke, berikutnya Isma Amalia Sayyidah, ada Isma? Hadir Pak. Hadir. Oke, berikutnya Olis Wulandari, ada Olis? Hadir Pak. Oke, berikutnya Siti Zahro Cahyani Riano, Zahro ada? Ada Pak. Oke, ya, berikutnya Muhammad Dani Herlambang, ada Dani? Ada Pak, hadir. Ya, oke, berikutnya Nelly Amalia, Nelly ada? Hadir Pak. Ya, oke. Berikutnya Adi Saputra, ada? Hadirin Pak, Hah? hadir, Hadir ya? hadir. Ya, oke. Berikutnya Ahmad Anfa Hudori, ada Anfa? Hadir Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Niswatin Hadiratul Qudusiyah, ada? Hadir Pak. Oke, ya. Dan yang terakhir, Dea Lestari. Ada ya, Dea tadi. Tadi dia WA chat saya, mikrofonnya rusak. Tidak bisa diaktifkan. Ya sudah, ada apa-apa. Oke ya. Ada yang belum? Saya panggil. Siapa? Saya Pak itu tadi nggak bisa. Pati belum bisa ya. Coba terus ya. Pak. Siapa lagi? Siapa lagi yang Imam belum? Sanusi Pak. Imam Sanusi, kenapa kok belum? Baru ini Pak, apa namanya? Baru download aplikasi Zoom-nya tadi. Oh, coba nanti minta tolong teman yang lain dibantu ya. Apa namanya? Linknya tolong di-share ke Imam ya. Tolong di ya. Karena saya harus menutup perkuliahan ini karena waktunya sudah hampir habis. Tinggal 4 menit. Jadi harus ditutup ini. Kalau enggak gitu nanti bisa down ininya. Karena Zoom-nya saya masih Zoom yang free trial. Jadi hanya punya batasan waktu 40 menit kalau yang punya saya. Belum pro, belum yang berbayar. Jadi tolong ya dibantu ya Imam ya. Sama siapa gitu ya. Tolong di-share anunya linknya dibagikan ke Udah di-share. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan semoga perkuliahan kita berlangsung dengan lancar selama 1 semester dan kita mendapatkan hasil yang baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.